Semuanya, perkenalkan nama saya Diki Andreas dengan NIM 1232261. Di sini kami baru saja sampai di PT Dipa Geothermal yang berada di Patuha. Ikuti ekskursi kami hari ini ya, bye-bye. Halo semuanya, pada kali ini kita akan membahas tentang panas bumi. Salah satu lapangan panas bumi yang paling ikonik dan menarik di Jawa Barat adalah PLTP Patuha yang dikelola oleh PT Geodipa Energi. Sebelum kita masuk ke PLTP Geodipa yang ada di Patuha, mari kita bahas bagaimana sistem geothermal bekerja secara umum. Bayangkan bumi ini seperti ketel uap raksasa. Kita butuh 3 komponen utama agar sistem ini bisa menjadi listrik. Yang pertama adalah sumber panas, biasanya berupa intrusi magma yang ada di dalam tanah. Kemudian reservoir, batuan sarang yang berpori dan permeabel, tempat air terjebak dan dipanaskan. Yang ketiga adalah caprock, yaitu batuan lempung yang kedap air di bagian atas, yang berfungsi menahan tekanan agar uap tidak bocor ke permukaan. Lapangan geothermal Patuha terletak di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Secara geologis, Gunung Patuha sendiri adalah gunung api tipe strato yang masih aktif secara fumaroliknya. Kalau teman-teman pernah ke Kawah Putih, itu adalah manifestasi permukaan paling jelas dari sistem ini. Kawah Putih itu adalah kebocoran dari outflow sistem panas bumi yang sedang kita bicarakan. Sistem di Patuha ini didominasi oleh struktur geologi yang kompleks. Ada banyak patahan yang menjadi jalan bagi fluida panas untuk bergerak. Dalam eksplorasi geofisika, kita sering melihat ini dalam metode magnetotelurik yang menunjukkan adanya zona resistivitas rendah di bagian atas yang biasanya dijadikan sebagai caprock. Dan di bawahnya ada zona resistif yang kita interpretasikan sebagai reservoir panas. Di Patuha, reservoirnya berada di kedalaman yang bervariasi. Tapi umumnya zona produktif kita temukan di kedalaman 1.500 sampai 2.000 meter di bawah tanah. Yang menariknya, sistem vulkanik di sini menghasilkan fluida dengan karakteristik vapor dominated atau dominasi uap di beberapa zona. Namun, tantangannya adalah fluida yang cukup asam. Ini berbeda dengan lapangan lain yang mungkin lebih netral. PLTP Patuha Unit 1 memiliki kapasitas terpasang sebesar 55 MW. Listrik sebesar ini cukup untuk menerangi ratusan ribu rumah di jaringan Jawa sampai Bali. Sistem operasinya menggunakan siklus single flash steam atau bisa juga murni dry steam, tergantung dengan karakteristik sumurnya. Pertama, uap diambil dari sumur produksi. Di Patuha, fluida yang keluar dari perut bumi itu memiliki temperatur yang sangat tinggi, termasuk kategori high enthalpy. Temperaturnya bisa di atas 230 derajat Celcius. Karena sifatnya dominasi uap, fluida yang naik ke kepala sumur mayoritas sudah berupa fasa gas. Dari wellhead, uap ini dialirkan melalui pipa-pipa besar SAGS menuju ke separator. Di separator, tugas kita adalah memisahkan. Kalau masih ada butiran air atau brine yang terbawa, harus dibuang, karena turbin itu sangat sensitif. Turbin hanya mau menerima uap kering yang bersih. Setitik air saja bisa menghantam bilah turbin seperti peluru, karena kecepatannya yang sangat tinggi yang dapat menyebabkan erosi dan kerusakan. Setelah dari separator, uap masuk ke demister atau scrubber untuk pembersihan tahap akhir, barulah masuk ke turbin. Uap bertekanan tinggi menabrak bilah turbin yang membuat poros berputar, generator berputar, dan menghasilkan listrik. Sisa uap yang sudah dipakai untuk memutar turbin masuk ke dalam kondensor untuk didinginkan kembali menjadi air, yang kemudian dialirkan ke menara pendingin. Air sisa ini sebagian besar tidak dibuang ke sungai, melainkan diinjeksikan kembali ke dalam bumi melalui sumur injeksi. Hal ini penting untuk menjaga tekanan reservoir agar tidak drop dan tentunya ramah lingkungan. Tantangan terbesar dari geothermal di Patuha adalah geokimia, khususnya masalah keasaman dan gas yang tidak dapat dikondensasi. Seperti yang kita tahu dari manifestasi Kawah Putih, sistem magmatik di sini memberikan suplai gas vulkanik yang cukup kuat. Ini bisa menyebabkan fluida reservoir bersifat korosif. Bayangkan saja pipa baja tebal kalau dialiri uap asam terus-menerus bisa keropos dalam waktu singkat. Oleh karena itu, engineer di Geodipa Energi harus sangat cermat dalam material selection dan chemical treatment. Mereka melakukan pemantauan ketat terhadap pH dan komposisi kimia fluida.
Selain itu, topografi Patuha yang berbukit-bukit dengan hutan lindung juga menuntut manajemen lingkungan yang sangat ketat. Pembangunan wellpad dan jalur pipa harus seminimal mungkin membuka lahan hutan. Ini bukti bahwa engineering bukan soal mesin, tetapi juga hidup berdampingan dengan alam. Selain itu, air panas yang berasal dari PLTP Patuha juga digunakan untuk direct use di desa terdekat. Penggunaan direct use-nya antara lain adalah greenhouse, pemanas ruangan, untuk kolam ikan, dan pengeringan daun teh. Sekian dan terima kasih.